Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Petaka Biduan Kampung Memakai Susuk Kembar Nyai. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Bagian ketiga, Mbah Najem menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Sekar setelah menjalani ritual susuk kembar Nyai. Pertama-tama, Sekar diminta untuk memakan empedu ular setiap malam Jumat sebagai bagian dari perjanjian gaib tersebut. Syarat kedua, Sekar harus datang pada malam Jumat Kliwon ke rumah Mbah Najem untuk menjalani ritual lanjutan dengan dukun itu. Terakhir, Mbah Najem menegaskan bahwa Sekar tidak boleh berduaan dengan suaminya pada malam Kamis. Ingatlah Sekar, ini adalah bagian dari perjanjian kita. Penuhilah syarat-syarat tersebut dengan setia, dan kekuatan susuk kembar Nyai akan terus ada pada dirimu, ujar Mbah Najem serius. Sekar hanya mengangguk menerima semua syarat tersebut, meski dengan rasa kekhawatiran yang menyelinap di dalam hatinya. Saya akan memenuhi syarat-syarat itu, Mbah Najem. Terima kasih atas bantuannya, kata Sekar sambil bersiap pulang. Seiring langkah Sekar menjauh dari rumah Mbah Najem, perasaan bercampur aduk. Di satu sisi ada keinginan kuat untuk sukses dan mendapat keunggulan atas pesaingnya, tetapi di sisi lain rasa khawatir dan keraguan melingkupi pikirannya. Setelah sampai di rumah, Sekar merahasiakan semua ini dari suaminya, Kang Yatno, sesuai dengan instruksi Mbah Najem. Dia hanya menceritakan beberapa saja dan tidak menceritakan tentang hubungan dia dengan Mbah Najem. Hari-hari berlalu dan Sekar semakin sibuk dengan berbagai penampilan di acara-acara yang semakin banyak meminta kehadirannya. Pengaruh susuk kembar Nyai terasa sangat kuat, membuat pesona dan daya tarik Sekar semakin memikat penonton. Ia menjadi perbincangan di kalangan penggemar dangdut di kampung, dan semakin banyak yang memintanya agar Sekar tampil di acara mereka. Sekar merasa senang dan bangga dengan hasil yang didapatnya. Sukses yang diraihnya membuat semakin yakin bahwa pilihan untuk menjalani ritual susuk kembar Nyai adalah keputusan yang sangat tepat. Baginya, ini adalah cara untuk mengatasi persaingan dengan Anissa yang tampak mulai menghadapi berbagai masalah. Anissa yang sebelumnya menjadi pesaing utama Sekar kini terlihat sepi job dan wajahnya nampak mulai bermasalah. Jerawat-jerawat muncul di wajahnya dan kecantikannya yang dulu membuat bersinar terasa mulai pudar. Orang-orang di desa mulai bergeser perhatiannya dari Anissa ke Sekar. Hal ini semakin menegaskan keberhasilan Sekar dalam menjalani ritual gaib tersebut. Namun, di tengah kebahagiaan dan kesuksesan Sekar, ada perasaan yang tetap menghantuinya. Setiap malam Jumat, saat Sekar harus memenuhi syarat ritual, ia merasa terbebani dengan tugas yang semakin aneh dan mencekam. Memakan empedu ular dan ritual dengan Mbah Najem membuat beban tersendiri bagi Sekar. Beberapa bulan setelah itu, di suatu malam, Sekar sudah tertidur. Sekar bermimpi ditemui dua orang putri yang sedang menari Jawa dan mengelilingi Sekar. Namun dua orang putri kembar itu berubah wajahnya menjadi tua dan mencekik Sekar. Akhirnya Sekar dibangunkan oleh suaminya karena Sekar bermimpi sambil berteriak, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Suaminya khawatir dengan kondisi Sekar. Sekar dalam hatinya mengingat kalau dia lupa hari ini Jumat Kliwon dan harus melakukan ritual dengan Mbah Najem. Namun sayangnya dia terlupa. Esok paginya, Sekar dengan langkah ragu datang ke rumah Mbah Najem. Wajahnya mencerminkan keputusasaan yang diambilnya
untuk menghentikan keterlibatannya dalam ritual gaib ini. Sesampainya di sana, Sekar dengan rendah hati mengucapkan permintaan maaf kepada Mbak Najem. "Mbak Najem, aku ingin minta maaf. Aku merasa tidak nyaman dan khawatir dengan segala yang terjadi. Aku ingin mengakhiri keterlibatan ini, Mbak Najem. Aku ingin lebih baik," ucap Sekar dengan suara yang penuh pertimbangan. Mbak Najem merasa sangat marah dan kecewa dengan keputusan Sekar untuk menghentikan ritual dan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Wajahnya yang penuh amarah mencerminkan ketidaksetujuan terhadap tindakan Sekar. "Kau telah melanggar perjanjian kita, Sekar. Kau tidak akan selamat. Kau harus terima konsekuensinya," ucap Mbak Najem dengan nada yang tajam. Meskipun dihadapkan dengan ancaman yang serius, Sekar tetap teguh pada keputusannya. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah langkah yang benar untuknya dan keluarganya. Sekar hilaf telah melakukan ritual ini. Sekar menjawab dengan tegas, "Aku percaya pada putusanku, Mbah. Aku akan menanggung segala akibatnya." Mbak Najem mencoba meyakinkan Sekar tentang bahaya yang menimpanya, tetapi Sekar merasa sudah mantap atas keputusannya. Dengan hati-hati dan penuh tekad, Sekar meninggalkan rumah Mbak Najem. Dia berlari dan pulang ke rumahnya. Langkahnya yang mantap mencerminkan keteguhan hatinya meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit. Perjalanan pulang Sekar dipenuhi dengan pikiran dan pertimbangan. Di rumah ia bercerita kepada Kang Yatno tentang keputusannya dan menghadapi kemungkinan akibat yang mungkin akan datang. Kang Yatno mendukung istrinya dan bersama-sama mereka mempersiapkan diri menghadapi apapun yang akan terjadi. Pagi harinya, Sekar terbangun dengan kaget ketika merasakan sesuatu yang aneh pada kulit tangannya. Saat mengamati, ia menemukan bahwa kulit tangannya bersisik seperti ular. Teriakan kaget Sekar membangunkan Kang Yatno yang sedang bersiap di ruang tengah. "Sekar, ada apa? Kenapa teriak-teriak kayak gini?" tanya Kang Yatno dengan khawatir. Sekar dengan ketakutan yang terpancar di matanya mengulurkan tangannya pada Kang Yatno. "Lihat, Kang, apa yang terjadi pada kulit tanganku? Ini seperti kulit ular." Kang Yatno melihat dengan kaget dan ekspresi heran tergambar di wajahnya. Ini apa yang terjadi, Sekar? Kenapa ini?" Sekar mengangguk dengan khawatir. Mereka berdua bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Kang Yatno berusaha menenangkan istrinya. "Tenang, Sekar. Mungkin ini hanya sementara. Sebaiknya nanti siang kita periksa ke dokter kulit biar engkau cepat sembuh." Setelah membereskan diri, mereka bersiap-siap segera pergi ke dokter. Saat menemui dokter pun mengamati kulit tangannya dan tampak serius. "Ini bukan gejala umum. Saya sarankan kalian melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke pusat kesehatan yang lebih spesialis." Kang Yatno dan Sekar hanya mengangguk dengan saran dokter. Sesampainya di rumah, Kang Yatno meyakinkan bahwa Sekar akan sembuh dan meminta untuk tidak mabuk dulu agar bisa istirahat sepenuhnya. Sekar yang nampak letih tertidur dan Kang Yatno duduk di luar rumah. Suatu sore, hujan mengguyur dengan lebat saat itu. Rumah Sekar menjadi sepi dan terasa mencekam. Sekar duduk sendirian di ruang tamu, mencoba untuk menenangkan diri, namun keheningan malah semakin menambah ketegangan. Tiba-tiba di balik pintu ruang belakang, bayangan seorang putri menari terlihat di tengah kegelapan. Bunyi gamelan yang samar terdengar di udara, menciptakan suasana yang semakin menakutkan. Sekar merasakan detak jantungnya semakin kencang. Ia melihat sosok itu bergerak-gerak dengan anggun. Namun kehadirannya yang misterius memberikan kesan yang menyeramkan. Sosok itu masih menari dengan suara gamelan yang mengiringinya. Tanpa berpikir panjang, Sekar berlari menuju kamarnya dengan cepat.
Ia mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan ketakutan terus menghantuinya. Ia melihat cermin tembok di depannya, dan tiba-tiba terlihat dua sosok nenek buruk rupa di dalam cermin tersebut. Sekar terdiam sejenak. Matanya membulat kaget melihat penampakan itu. Nenek-nenek itu terlihat penuh dendam, dan wajah mereka mencerminkan rasa sakit dan penderitaan. Sekar merasakan adanya kekuatan gaib yang mendalam di sekitarnya. Dengan ketakutan, Sekar berteriak, Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Suara teriakan memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang semakin takut. Ia merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang mengancam, dan bayang-bayangan yang menakutkan terus menghantuinya. Kang Yatno yang sedang berada di luar rumah mendengar teriakan istrinya. Ia langsung berlari masuk ke dalam rumah dengan cemas. Sekar, apa yang terjadi? Serunya berusaha mencari tahu apa yang membuat Sekar begitu ketakutan. Melihat Sekar yang terdiam dengan mata yang menjadi putih dan pandangan kosong, Kang Yatno merasa panik. Ia segera mencoba menyadarkan istrinya yang seperti terperangkap dalam dunia gaib. Sekar, dengarkan aku! Bangun! Sekar, bangun! Serunya sambil mencoba menggoyangkan bahu Sekar. Namun upaya Kang Yatno tampak sia-sia. Sekar tetap terdiam, tidak memberikan respon apapun. Matanya putih memberikan kesan bahwa sesuatu yang lebih besar terjadi dalam dirinya. Kang Yatno keluar rumah dan berlari ke rumah tetangga terdekat untuk meminta bantuan. Keadaan saat itu masih tetap hujan lebat. Dia menjelaskan kejadian yang terjadi pada Sekar. Tetangga-tetangga yang mendengar cerita itu segera bersiap untuk memberikan pertolongan. Beberapa tetangga yang peduli berbondong-bondong datang ke rumah Kang Yatno dan Sekar. Beberapa di antara mereka yang tahu tentang hal gaib, mereka mencoba memberikan pertolongan dengan cara mereka masing-masing. Sekar yang sebelumnya terdiam tiba-tiba bangkit dan berlari keluar rumah dengan cepat. Hujan deras yang turun tak menghalangi langkah-langkah yang terburu-buru menuju hutan yang berbatasan dengan desa mereka. Kang Yatno bersama dengan beberapa tetangga berlari mengikuti Sekar. Hujan yang semakin deras menambah suasana semakin mencekam. Mereka berusaha mencari jejak Sekar di antara pepohonan yang rimbun sambil berteriak-teriak memanggil namanya. Sekar, kamu di mana? Seru Kang Yatno dengan suara penuh kekhawatiran. Namun hutan yang lebat menyembunyikan sosok Sekar. Mereka berkeliling menyusuri setiap sudut hutan, berharap bisa menemukan jejak istrinya yang mungkin sudah tersesat di antara rimbun pepohonan. Beberapa saat berlalu dan ketegangan semakin terasa di antara mereka. Kang Yatno merasa kegelapan hutan semakin menakutkan dan kekhawatiran serta keputusasaan terhadap keselamatan Sekar semakin membesar. Teriakan dan desahan angin hujan membuat situasi semakin sulit. Tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh di kejauhan, seperti ada sesuatu yang terjatuh dari atas. Mereka segera berlari menuju arah tersebut. Kang Yatno dan warga desa yang mengejar Sekar dengan penuh kekhawatiran. Kang Yatno dan warga menemukan Sekar di bawah pohon beringin yang besar. Namun alangkah terkejutnya ketika melihat Sekar dililit oleh ular-ular besar yang menjulurkan tubuhnya di sekitar tubuh yang sudah kaku. Mata Sekar melotot dan badannya kaku terasa pucat mati. Pandangannya kosong dan lidahnya menjulur. Badannya yang kaku dan tertekuk oleh ular-ular tersebut. Kang Yatno hancur melihat keadaan istrinya, dan warga desa terdiam karena kaget. Beberapa tetangga melihat pemandangan yang mengerikan itu terkejut. Pas lama tetangga yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib, ia berucap, makhluk-makhluk yang tak terlihat selalu meminta balasan atas bantuan yang mereka berikan. Sekar entah bagaimana telah berhubungan dan bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib yang melampaui kendali manusia.
Tangisan dan rintihan duka terdengar dari Kang Yatno. Dia merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya sehingga Sekar bisa sejauh ini. Andai saja dia tak mengenalkan Sekar pada ritual dukun itu, pasti Sekar baik-baik saja. Namun semua telah terjadi. Beberapa hari berlalu, kondisi Kang Yatno seperti orang gila. Dia hanya terdiam dengan tatapan kosong. Sedangkan Anissa, dia sembuh dari penyakitnya dan memutuskan untuk tidak lagi menjadi biduan dangdut. Dia memilih usaha warung di depan rumahnya. Isu tentang Sekar yang melakukan ritual berkembang di masyarakat. Demikian kisah kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita, ambil hikmah yang terbaik bahwa sesungguhnya bersekutu atau meminta bantuan oleh setan, iblis, dan jin itu tidak diperbolehkan, karena itu akan merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka cerita ini. Nantikan kisah-kisah horor lainnya di Ruang Sunyi.